الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Sebanyak-banyaknya pujian, sebanyak-banyaknya syukur kepada Allah. Dan senantiasa kita memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Karena kalimat-kalimat thayyibah ini mengandung hikmah, membawa manfaat yang sangat besar. Masih banyak di antara kita ini yang belum menyadari akan kalimat-kalimat thayyibah atau belum begitu memahami kalimat-kalimat thayyibah itu. Sampai di mana kekuatan kalimat itu, Bapak Ibu. Sehingga kita menganggap remeh kalimat-kalimat thayyibah. Padahal dengan kalimat-kalimat itu kita bisa keluar dari kesulitan. Padahal dengan kalimat-kalimat itu kita mendapatkan kekuatan. Padahal dengan kalimat-kalimat itu Allah akan ampunkan kita. Tapi kita belum mengamalkannya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kultum subuh kita pada hari ini, kita akan mengangkat satu amalan yang luar biasa. Mungkin selama ini belum kita jadikan amalan utama Bapak Ibu. Akan terlihat nanti sampai di mana pengamalan kita terhadap satu kalimat thayyibah. Amalan yang akan kita angkat pada subuh kali ini adalah keutamaan istighfar. Keutamaan istighfar ini banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Berpuluh-puluh. Di berbagai tempat. Di berbagai surah dan juga di dalam banyak hadis. Apa saja hikmah kalau kita istighfar itu Bapak Ibu? Dan mengapa kita harus istighfar? Ini kan menjadi pertanyaan, mengapa kita harus istighfar? Baik Bapak Ibu, sebelum kita uraikan lebih lanjut, mengapa kita harus istighfar? Sebenarnya Bapak Ibu, manusia ini selalu dalam keadaan masalah. Selalu mendapatkan masalah. Hidup adalah ujian. Ujian itu menjadi masalah buat kita kalau kita tidak bisa mengatasi sebuah ujian. Dan masalah yang terberat yang kita hadapi sebagai makhluk Allah, hamba Allah yang lemah, adalah dosa Bapak Ibu. Dosa inilah yang akan membawa mudarat, membawa kesusahan sampai seseorang itu karena dosa-dosanya sampai dia ke azab Allah, neraka Allah. Tentunya dengan dosa-dosa ini kita perlu solusi. Karena dosa-dosa ini akan menghijab seorang hamba menuju Allah. Seseorang yang sampai ke neraka Allah itu dia terhijab dari Allah Bapak Ibu.
Juga di dalam masalah manusia, di samping dosa, kita ini terlalu banyak masalah di dalam hidup. Sedangkan solusinya itu belum kita ketemukan. Sebenarnya, semestinya setiap ada masalah, kita sudah menemukan solusi. Oh, ini ada masalah berat, ada solusi. Ada masalah, ada solusi. Ada masalah, ada solusi. Kebanyakan di antara kita menemukan jalan buntu di saat kita mendapatkan masalah. Di saat kita terbentur dengan masalah kehidupan. Banyak masalah kita, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan bacakan sebuah hadis Bapak Ibu. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, min kulli hammin faraja, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Dari sini terlihat permasalahan manusia. Pertama, permasalahan kesempitan di dalam hidup. Banyak Pak. Mungkin dirundung hutang, mungkin dirundung masalah keluarga, masyarakat dan sebagainya. Kemudian masalah itu membawa kesedihan. Ada yang kehilangan, ada yang dicoba dengan berbagai penyakit, sehingga menimbulkan kesedihan. Kekurangan harta, sehingga membuat kita ini galau di dalam hidup, Bapak Ibu, gamang menghadapi hidup, sehingga menjadi berat beban hidup, stres Bapak Ibu. Tidak sedikit orang yang stres di dalam hidup, bahkan menjadi gila, bahkan menjadi stroke, karena permasalahan hidup yang cukup berat, karena dia tidak menemukan sebuah solusi di dalam hidup. Ditumpuk, cak mano ini, orderan tambah dikit, tambah sepi, jualan tambah sepi. Akhirnya bangkrut, stres berat. Akhirnya stroke. Banyak yang seperti itu. Melihat hadis ini, hadis riwayat Abu Daud, termasuk Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Barang siapa yang melazimkan istighfar, senantiasa beristighfar, dawam dia. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut berapa banyaknya itu. Siapa saja yang sudah mengamalkan ini, Pak, Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap masalah. Di sini tidak disebut masalah apa, setiap masalah. Kalau melihat hadis ini, berarti ini sebuah solusi. Pertanyaan kita, apakah ini sudah dijadikan sebuah solusi? Mungkin belum, Pak. Kenapa saya katakan belum? Kita belum memaksimalkan istighfar. Istighfar kita baru 3 kali sesudah sholat, itu saja. Paling sekali-sekali astagfirullah. Ada hal-hal yang agak astagfirullah. Sudah. Istighfar kita belum beratus, istighfar kita belum beribu, Pak. Rasulullah itu, Bapak Ibu, sekali duduk, Pak, di dalam majelis. Sahabat menghitung, sekali duduk di dalam majelis, Rasulullah memberikan tausiah 70 kali sampai 100 kali. Itu sekali duduk, bukan dalam waktu yang lama. Seperti ceramah ini, nah, astagfirullah. Sampai 100 kali istighfar beliau. Apalagi kalau 1 hari. Tidak terhitung istighfar Rasulullah. Karena ada di hadis lain, Rasulullah itu sering juga tertutup. Galau juga. Beliau banyak istighfar. Di saat beliau sedang lagi dakmut, bahasa gitu nih Pak, beliau istighfar. Banyak. Dan ini dicontoh oleh para ulama. Ternyata memang betul, Bapak Ibu. Jalan keluar dari setiap masalah. Hidup kita penuh masalah. Sekecil apapun masalah, kalau ada solusinya mudah. Tapi sekecil apapun masalah, kalau tidak ada solusinya, ini membuat kita pening, Bapak Ibu. Kadang sampai menghabiskan bodrek itu sampai berapa keping, Pak. Pening pala gitu. Yang kedua, Bapak Ibu, dari hadis ini, amin kulli hamim faraja.
menghilangkan kesedihan. Karena setiap orang yang dirundung masalah itu bebannya menjadi berat sehingga menimbulkan rasa sedih. Umpama begini, Pak. Masalah hutang. Mana lah bayar hutang, hingga menimbulkan kesedihan yang berat baru. Atau kehilangan, menimbulkan kesedihan. Kalau dia lakukan istighfar, kan hilang kesedihan. Yang ketiga, Bapak Ibu, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Banyak orang, Bapak Ibu, di dalam hidup ini mengandalkan usaha. Bagus, ikhtiar. Memang itu sebuah sunnah, ikhtiar. Tapi terkadang sebuah ikhtiar dan usaha tidak mencukupi di dalam kebutuhan. Banyak contoh, Pak. Lapras keringat banting tulang, tidak cukup juga. Kita mentok, cak mana nih nak pinjam sana, nak minjami duit, minjam sini. Buka usaha lagi, masih kurang. Usaha lagi, bangkrut. Ternyata solusinya adalah istighfar. Ada seseorang mengadu kepada ulama dengan berbagai masalah. Jawaban ulama ini hanya satu. Istighfar. Banyak kan istighfar. Kemudian datang lagi menghadap. Masalah-masalahnya sudah terselesaikan. Dengan istighfar. Berarti istighfar ini sebuah solusi. Berarti istighfar ini sebuah kekuatan, Bapak Ibu. Itu manfaat istighfar. Dari ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, Al-Quran surah Al-Anfal, di muka tadi, di mukaddimah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sebuah hikmah dari istighfar, kita tidak diazab oleh Allah. Salah satu asbab, sebenarnya banyak asbab itu sebab-sebab. Salah satu sebab seseorang itu diazab oleh Allah, ditimpakan musibah kepadanya adalah dosa, Bapak Ibu. Karena dosa. Mungkin sering ngomong carut, dapat dia mudarat dari ngomong carut. Mungkin dia PHP, Pak. PHP ini janji-janji palsu. Dia akan mendapatkan mudarat dari PHP-nya itu, Pak. Ada, Bapak Ibu. Janji-janji beyo lah, kayak kunjuk kau. Tahu pas hari macet. Itu akan mendapatkan mudarat. Walaupun, Pak, walaupun orang yang di PHP ini sudah mengampuni, sudah mengikhlaskan. Tapi Allah melihat hambanya ini kecewa. Terkadang seperti itu, Pak. Banyak kisah-kisah di zaman para nabi. Nabinya ini maklum. Sudahlah, dia tidak ngerti, kaum tidak mengerti. Tapi Allah tersinggung, Pak. Karena nabinya dilecehkan. Karena walinya dilecehkan, walinya direndahkan, dihinakan. Para wali ini terkadang kan berbesar hati, ya Allah. Maafkanlah beliau, ya Allah. Oh, tidak ngerti, biarlah. Tapi Allah tersinggung karena meremehkan, merendahkan, menghina para walinya. Allah tersinggung, Allah azab dia. Nah, seseorang yang terlanjur melakukan kesalahan, sebuah dosa, kemudian dia beristighfar. Tidaklah Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Banyak, Bapak Ibu, ayat-ayat istighfar ini atau dalil-dalil tentang istighfar ini sangat banyak, Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Di dalam Al-Fatawa, istighfar itu sebuah kebaikan yang sangat besar, Pak. Nah, kita mungkin belum mengambil kebaikan ini. Mungkin prediksi kita, pemahaman kita, kebaikan ini nolong orang saja, sedekah saja, atau melakukan hal-hal manfaat yang lainnya. Betul, itu sebuah kebaikan. Tapi istighfar adalah kebaikan yang sangat luas dan besar. Mengapa itu tidak kita ambil, Bapak Ibu? Karena kita belum begitu paham dengan istighfar. Karena kita belum melazimkan istighfar. Seseorang yang belum melazimkan istighfar, berarti dia belum paham dengan istighfar. Belum paham, Pak. Apalagi istighfarnya sedikit. Apalagi istighfarnya itu belum dijadikan sebuah amalan. Maka barang siapa yang merasakan kekurangan di dalam ucapannya, ngomong-ngomong banyak kekurangan, atau amalnya banyak kekurangan, atau rezekinya masih seret, masih sedikit, atau berbolak-balik hatinya, kadang galau, kadang
sedih, kadang cak mano mikir ini, wah ini nak setoran, duit belum ada, sudah jatuh tempo, maka hendaknya ia beristighfar. Beristighfar ini sebuah solusi Bapak Ibu. Ada sebuah imam, di saat dia menghadapi permasalahan berat, ini imam ini viral Bapak Ibu. Seorang imam besar, imam pembaruan di dalam Islam. Di saat dia dirundung masalah yang besar, setiap masalah apa saja, dia akan beristighfar kepada Allah sampai 1000 kali. Bukan sedikit istighfarnya, sampai 1000 kali, bahkan dilebihkan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalimat istighfar itu simple Pak, astagfirullah. Mau yang panjang? Ada. Itu Pak, sampai 1000. Itu Imam Ibnu Taimiyah. Di saat istighfarnya sudah banyak, dia akan melihat dengan jelas. Oh, inilah sebuah solusi. Dia lihat dengan jelas. Dengan mata kepalanya, dengan keyakinannya. Karena sudah dia membanyakkan istighfar. Terlihat sebuah solusi di depan mata. Imam Ibnu Taimiyah. Yang kan Bapak Ibu, sebuah imam besar. Tahun 1200 Hijriah. Inilah dia. 1200 Masehi. Pernah juga masalah ini ditanyakan dengan imam besar, Imam Ibnu Al-Jauzi. Ini lain Pak. Ada Imam Ibnu Al-Jauzi, ada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ada dua Pak. Bukan, ini lain-lain imam. Kalau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu murid dari Imam Ibnu Taimiyah. Kalau Imam Ibnu Al-Jauzi bukan murid Ibnu Taimiyah. Pernah ditanyakan seperti ini. Wahai imam, wahai ustaz, wahai syekh, mana yang lebih utama? Bukan yang lebih mulia, Pak. Mana yang lebih utama? Kita beristighfar atau bertasbih, Pak? Mungkin kita belum terpikir sampai situ. Tapi di zaman itu ada seorang yang mendengarkan kajian bertanya, mana yang kita dulukan? Memuji Allah atau beristighfar? Kita udah tahu jawabannya Pak. Apa jawaban imam ini? Jawaban imam ini sangat simpel. Sebuah baju yang kotor lebih layak untuk memerlukan sebuah sabun daripada minyak wangi Pak. Pikir benar ini. Betul ini Pak. Tidak gunanya minyak wangi kalau badan kita kotor. Maksudnya kalau jasad inilah banyak dosa, lebih gelimang maksiat, istighfar lebih utama. Nanti setelah itu mengharumkannya dengan baca tasbih, hamdalah dan sebagainya. Istighfar lebih diperlukan bagi seorang hamba yang penuh dengan kemaksiatan. Apalagi kita di dalam hidup ini banyak menemukan masalah, buntu di dalam mencari solusi. Banyakkan istighfar. Ada orang begitu mengandalkan realita, pemikirannya semata. Dia menganggap bahwa pemikirannya ini yang hebat, usahanya yang hebat. Dia belum mengandalkan Allah di dalam hidupnya. Saya pernah berdebat dengan ayah saya, apakah doa dulu, apakah usaha dulu? Sebenarnya sebelum usaha itu sudah doa dulu, malam-malam, ya Allah, mudahkan aku usaha, ya Allah. Sudah doa, besok lagi baru usaha. Doanya sudah duluan ke langit, Pak. Itu yang benar. Bukan usaha dulu, lah mentok, lah buntu, baru. Tidak. Jangan kita dipanggil oleh Allah, ditegur oleh Allah, saat kita sudah terlalu jauh. Ada orang, Mbak, dia sudah terlalu jauh dalam menyimpang, Allah tegur, set, diberi dengan ujian. Kalau bisa kita jangan seperti itu. Beri penyakit dulu, baru manggil, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukan begitu. Semestinya dari awal ini kita sudah panggil Allah. Kita sudah banyak istighfar kepada Allah. Memang idealnya, istighfar itu di saat kita melakukan kesalahan. Baru pas. Tapi sebuah sunnah, sebuah ajaran dari Rasulullah. Walaupun kita ini sedang lapang, kita beristighfar kepada Allah, itu akan lebih mudah di dalam menempuh hidup ini. Bayangkan Bapak Ibu, kita berjalan, bertemu masalah, baru istighfar.
Kita berjalan, tapi kita senantiasa beristighfar, kita tidak akan mentok dengan masalah. Kan beda, Pak. Kita berjalan mentok. Cuman istighfar, hilang karena ada solusi. Tapi kalau dari awal kita sudah melihat jalan itu dengan jelas, kita tidak akan menemukan kendala di dalam hidup. Mari Bapak Ibu, dalam wacana atau kultum pagi ini, kita jadikan istighfar itu sebuah amalan dan didawamkan. Rasulullah saja sekali duduk itu 70 sampai 100 kali. Jangan dikatakan kita belajar istighfar sehari 1000 kali, jangan dikatakan bid'ah, Pak. Memang tidak ada kita ini hitungan-hitungan harus sekian, tidak. Tapi menjadi sebuah pertanyaan, adakah itu sudah dijadikan sebuah amalan di dalam hidup kita? Sudah banyak kan? Tidak. Seseorang yang sudah istighfarnya sampai level 1000, dia akan lebih mudah di dalam menjalani hidup. Rasa hidup ini tidak ada masalah. Mungkin selama ini kita belum mengamalkan amalan ini, Pak. Mungkin ke depan, insya Allah, ini akan kita jadikan amalan. Insya Allah ya Pak. Amin. Insya Allah. Jangan kita tidak tergerak dengan sebuah amalan utama. Akan beruntung seorang hamba di saat di padang mahsyar dihisab oleh Allah. Dia banyak menemukan catatan istighfar di buku amalnya. Beruntung Bapak Ibu. Untuk latihan mungkin 100-200. Mungkin peningkatannya sampai level ribuan. Istighfar itu bukan hanya di saat kita melakukan kesalahan. Di saat kita sudah melakukan ketaatan pun kita melakukan istighfar. Balik dari haji, Pak. Dari sa'i melakukan ritual ibadah haji. Itu beristighfar banyak-banyak. Sesudah sholat, istighfar, Pak. Apalagi di saat melakukan sebuah kesalahan. Sedangkan sebuah ketaatan saja perlu istighfar. Hati kita ini sering tertutup. Buka dengan istighfar. Hidup kita penuh masalah. Solusikan dengan istighfar. Walaupun hari ini kita belum menemukan masalah, di saat itu kita amalkan. Tidak ada masalah lagi di dalam hidup. Istighfar. Waktu yang paling utama adalah di akhir-akhir malam. Perintah istighfar itu kan di akhir-akhir malam. Kita bangun tengah malam. Di saat hampir habis waktu malam, kita beristighfar kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Itu waktu yang paling tepat untuk istighfar. Bukan berarti pagi tidak tepat. Sudah subuh tidak tepat. Justru kita harus memperbanyak istighfar di dalam hidup ini. Orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah akan mudah di dalam hidup dan matinya. Di saat hari kebangkitan, termasuk orang yang beruntung karena banyak istighfar kepada Allah. Ini saja Bapak Ibu, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.